Oke, berarti harus harus pinter juga cari momentum gitu ya Kang ya. Hmm. Jangan sampai yang lagi rame apa mungkin gitu ya, terus Iya, tulisnya malah tentang apa. Jadi melewatkan momentum yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu kali ya Kang ya. betul. Ini keren banget sih, kayaknya Kang Resto aku jadi kayak mau belajar private gitu ya, langsung untuk nulis di media massa nih. Iya, iya. Betul, Nenden. Waduh. Kalau sekarang sih memang media cetak semakin berkurang ya. Ya itulah memang kondisi zaman begitu ya. Kalau dulu itu di lokal gitu, misalnya ada sekitar 6 media cetak gitu yang bisa kita masuki gitu. Jadi kalau kita mau mengirimkan ke satu koran lain itu banyak ruang. Tapi sekarang juga lebih kepada digital gitu ya. Media-media digital gitu yang menarik juga gitu kalau kita kirimkan ya ke buruan.co gitu ya teman-teman, atau misalnya ke Mojok, itu kan banyak media-media yang menarik juga gitu, ada kebanggaan lah jika kita dimuat di sana gitu. Oke, jadi emang masanya sekarang emang selain media massa gitu ya, media Mm-mm. digital juga kayak bisa meramaikan karya-karya kita lah. Maksudnya Iya. itu juga jadi ruang yang sama, memberikan peluang yang sama besarnya Hmm, gitu, baik itu media massa betul. ataupun di media digital kita hari ini. Hmm. Tapi nih kan ya, em, untuk seorang mahasiswa gitu ya, beberapa memang Hmm. masih sangat menarik untuk menulis di Hmm. media massa ini. Ya. Terlebih mungkin selain menciptakan rekam jejak atau Hmm. katakanlah menjadi mahasiswa idealis yang kritis gitu. Kritisnya lewat tulisan kan keren gitu ya Kang ya. Iya. Nah, yang masih banyak banget nih yang menggali gimana sih caranya untuk tembus media massa yang sekarang tuh Hmm. rasa-rasanya sangat susah, mungkin dulu juga sama susahnya gitu ya. Hmm. Nah, kadang kan di kolom media massa itu kan ada artikel, ada Ya. esai, ada opini gitu ya. Nah, Hmm. aku pengen nanya deh, kan sebenarnya dari tajuk-tajuk yang ada, apakah itu ada misalnya nih opini lebih gampang dimuatnya atau misalnya kalau Hmm. kamu nulis lebih gampang daripada opini gitu atau semuanya tuh sama-sama susahnya gitu nggak sih kan? Maksudnya kayak prefer nih untuk seorang mahasiswa lebih baik kamu nulisnya yang mana dulu gitu. Pertama kan mungkin catatannya belum punya latar belakang yang kuat lah kan kalau misalnya Ya. udah ahli, misalnya ahli pendidikan, udah guru gitu ya, misalnya ahli ekonomi udah kerja nih di mana gitu. Kan kalau mahasiswa masih kayak buram gitu ya. Hmm. Sama dulu juga sama kayak gitu. So tahu lah. Percaya diri betul. Kan gitu yang mudah tembus tuh yang mana nih Iya, misalnya iya, apakah iya, iya, iya. Iya, esai betul, atau betul, ke betul. mana? Mm. Iya, yang paling mudah sih kita awalnya bisa dari opini gitu ya, Denden ya. Jadi kita berbasis data gitu ya, data-data statistik gitu ya, bisa kita. Nah, yang lebih menarik lagi, misalnya akan lebih mudah dimuat nih jika misalnya kita mengirimkan ke Republika lah gitu ya. Kemudian kita ambil data statistiknya itu dari koran Republika. Nah, itu akan sangat Oh, wah dibaca juga nih. Itu akan mudah sekali dilihat gitu ya. Atau kita mau mengirimkan ke pikiran rakyat, berarti kita apa mapping dulu nih, tracking dulu koran-koran tersebut dalam seminggu terakhir nih ada statistik tentang tema yang kita tulis nggak gitu ya. Saya tentang pendidikan lagi gitu ya. Angka angka putus sekolah di Republika itu kita kutip dan kita kirimkan ke Republika, itu akan lebih prestis begitu untuk memperkuat gitu. Nah, itu tips-tips yang mudah gitu ya. Kemudian kita tanggapi menurut sifat kita, menurut sikap kita seperti apa gitu, Nenden gitu ya. Nah, juga oke, oke. kepada teman-teman pemula itu jangan minder gitu ya. Saya juga awalnya tidak langsung ke artikel, saya ke surat pembaca tadi, Nenden, awalnya dari surat pembaca. Tadi tadi itu jadi Iya. nggak ketangkep artinya kan. Mm-mm. Oh, Aw- dari surat pembaca gitu ya. Awalnya dari surat pembaca itu kayaknya buat latihan lah ya, bisa menuliskan dulu dari surat pembaca gitu buat teman-teman. Kadang kan kalau
yang pelajaran yang jurusan jurnalistik atau bahasa itu kan ada mata kuliah yang kalau misalnya dimuat itu wah kayak lah jaminan nilai A gitu ya. Nilai A gitu. Nah, kebetulan aku ini anak komunikasi Kang, dan ada jurnalistik. Waktu itu memang aku ditugas menulis dan kirim tulisannya ke media massa gitu. Makanya waktu awal mulanya akhirnya aku nulis-nulis, tapi emang udah beberapa bulan terakhir karena selalu ditolak dimuat. Iya, belum waktunya lah, disimpan dulu nanti dikirim lagi. Iya betul, nanti kadang seperti itu ya kalau di kampus ya, dan juga yang lain itu menarik gitu. Dan jangan meremehkan ya itu yang waktu itu kan maksudnya pernah dikirim nih belum dimuat. Nah gimana sih supaya tulisan kita layak muat gitu. Nah waktu itu sih ininya kalau saya didiskusikan lagi tulisan kita itu. Waktu itu misalnya saya diskusiin ke Kang Restu sama Teh Ocin kalau waktu itu. Ini gimana, tolong bacain dong tulisan saya. Nah gimana ini pendapatnya gitu. Ditanya pendapatnya. Oh ini masih ada yang kurang. Coba tambahin datanya. Coba hubungkan dengan suatu yang lain gitu. Nah, mungkin itu juga bisa ini. Karena tadi dari pengalamannya Kang Restu itu kan kebiasaan menulis itu dibentuk dari lingkungan gitu ya. Jadi memang perlu ruang-ruang diskusi juga untuk menjadikan tulisan kita dimuat itu gitu. Seperti iya, itu. Betul Kalau Mil. dari pengalaman saya gitu ya. Iya. Jadi berani minta pendapat dari yang lain gitu ya. Kadang kan, waduh malu nih, wah gitu ya, udah aja berani aja gitu. Kalau misalnya kurang menarik disampaikan, itu justru lebih menguatkan tulisan kita gitu ya. Wah kalau Nenden dulu gimana itu aja dimuatnya? Wih, gitu ya. Gimana Kak? Iya, dimuatnya di mana Nenden dulu? Oh iya, aku waktu itu pernah dimuat di Media Indonesia, terus juga menarik. Aku nulisnya opini sih Kak. Opini, ya betul. Tiga kali lumayan dimuat juga di Media Indonesia untuk ditaklukkan itu kan. Untuk bisa dimuat di Media Indonesia lumayan juga karena kan ininya lah. Itu Gaya selingkuhnya. Ya aku kalau nggak salah itu emang awalnya ditolak. Jadi pas matkul tuh aku beneran ditolak dan gitu kayak tidak meyakini dosenku gitu. Tapi pas udah kayak ya udahlah, meskipun mata kuliahnya udah selesai, aku mau coba tetap nulis gitu. Dan akhirnya mungkin belajar dari kesalahan, dan aku juga nggak malu untuk kasih tulisan aku ke dosen aku gitu. Kalau misalnya lagi senggang kayak, Pak, saya masih nulis nih untuk dikirim ke media, boleh bantu koreksi nggak Pak? Sebelah mana gitu sih waktu itu. Tapi emang menarik pengalaman menulis itu ya. Nah yang kadang ketika kita dimuat sekali itu jadi ada hasrat gitu ya, Nenin dan kami, wah jadi motivasi gitu ya, pengen mengirim lagi gitu. Kalau misalnya kita terputus itu akan lama memulainya juga. Nah kalau kayak gitu nih, Kang Restu kan dimuat di beberapa media ya, dan secara terus-menerus gitu. Konsisten. Apa sih Kang rahasianya gitu? Bisa konsisten terus menulis gitu. Iya. Ya ini saja banyak membaca Mel gitu ya. Jangan memosisikan bahwa kita itu hanya ingin membaca karya kita sendiri gitu dan tidak membaca tulisan-tulisan orang lain gitu. Itu biar ada gambaran, oh ternyata kayak gini gitu yang lain gitu ya, terus kita berani ini menuliskannya gitu ya. Menarik sampai kita udah punya penulis-penulis yang kita tuh favorit, wah ini enak gitu ya penulisannya, suka gayanya itu seperti bertutur, seperti bercanda gitu dalam tulisannya, mengalir seperti berbicara gitu kan, itu yang paling asik gitu ya dalam menuliskannya. Jadi kuncinya membaca gitu ya Kang ya. Membaca ya, untuk bisa konsisten itu. Benar membaca buku.
Pantesan Oke, di jadi belakangnya buku semua itu Kang Restu itu. Setiap hari itu buku semua kayaknya. oke, jadi mungkin salah satu apa ya, salah satu rahasia agar kita bisa konsisten dalam menulis, kita juga harus konsisten dalam bacanya juga gitu ya, Kang ya, Iya, untuk betul. pengetahuan, informasi, apapun itu yang lebih luas lagi. Jadi tulisan kita nggak gampang stuck juga gitu kali ya, Kang ya. Betul. Mencari ini Oke, aja, ini mencari variasi ya. Dari teman-teman Frasa, dari sobat Frasa, kalau misalnya mau ada yang ditanyain sama Kang Restu boleh banget ya seputar menulis di media massa nih. Karena ini udah ahlinya banget, udah expert banget ya ini. Restu ini. Jadi langsung aja nih kapan lagi bisa nanya langsung gitu ya. Nanti tulis aja di kolom komentar atau di question box, nanti kita bantu untuk sampaikan pertanyaannya. Oke, dari Kang Kamil barangkali kan ada yang mau digali lebih dalam lagi nggak sih? Ya, ini sih pasti kalau buat Kang Restu yang udah dimuat berulang-ulang gitu ya. Bahkan dari satu media itu berulang-ulang, dari PR aja misalnya pikiran rakyat terus gitu tiap minggu. Nah, dari Kang Restu sendiri ada polanya nggak sih Kang? Setelah menulis beberapa itu, misalkan beberapa opini, beberapa artikel, punya pola tersendiri nggak? Oh, opini yang bisa dimuat tuh kayak gini misalnya, harus ada apanya dulu, terus apa, punya nggak Kang itunya? Ada rahasia? Iya. Gitu. Nanti lama-kelamaan kita udah terbentuk, Mel. Kalau misalnya kita sering menulis tuh, wah, ternyata kayak gini polanya gitu ya. Dari pengantar, kemudian dikuatkan dengan dengan data gitu ya. Intinya sih kalau polanya itu ya harus ini aja logika berpikirnya itu harus rapih gitu, Mel. Tidak melebar gitu ya. Misalnya berbicara menulis mengenai kesehatan, tapi di tulisannya itu ada tentang pendidikan, jadi melebar gitu. Harus konsisten terhadap tema gitu. Nah, memang berbicara mengenai konsistensi juga ini jadi tantangan gitu. Saya juga sudah sekitar, kalau ini kayaknya ada sekitar 9 bulanan lah tidak menulis di media massa gitu ya, tidak menulis di media cetak, karena ada proyek ini juga, kita ada kegiatan, terlibat dalam satu kegiatan Kemdikbud, dan saya diminta untuk membuat praktik baik lah, pengalaman dalam pembelajaran itu, Mil, gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya jenuh itu kita bisa variasi ke dalam ruang-ruang yang lain gitu, Mil. Nah, yang tadi kan Kang, yang pas dimuat itu kan dilihat juga backgroundnya, misalnya misalnya penulis Kamil Mubarok adalah siapa gitu. Yeah. Misalnya lulusan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, itu bisa berubah-ubah nggak sih Kang? Misalnya, oh kita juga pengen nulis soal yang sekarang misalkan Rusia Ukraina. Nah, kita membranding diri kita sebagai apa gitu misalnya. Pengamat politik internasional. Ya, sebenarnya bisa aja begitu ya. Bisa ya pemerhati politik internasional gitu ya, atau pemerhati sosial gitu yang secara general gitu ya. Tapi memang akan kecil kemungkinan sih kalau untuk dipublikasikan gitu ya. Pasti si si penulis itu redaktur itu akan melihat background kita gitu, Mil, gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa itu sebenarnya lebih menarik ya. Mahasiswa itu secara general pun itu akan diberikan ruang gitu, karena ya memang memang menganggap bahwa mahasiswa itu sebagai pelajar tertinggi lah gitu, yang punya intelektual gitu ya, dan banyak dikasih ruang. Itu sebenarnya menarik. Kalau sudah tidak menjadi mahasiswa, sudah menjadi alumni, Pak, nah akan sebaiknya diarahkan ke background kita, branding kita gitu, Mil.